Oke, ini kelihatan modulnya? Bentar. Nah, tata tertib kegiatan praktikum. Yang pertama, setiap praktikum wajib mentaati tata tertib yang berlaku di laboratorium FSFK. Kemudian praktikum hadir paling lambat 15 menit sebelum praktikum dimulai. Praktikum wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum. Selama mengikuti praktikum wajib menggunakan jas praktikum yang berwarna putih berlogo FSFK. Menggunakan masker dan tidak diperbolehkan menggunakan sandal atau sepatu sandal, harus sepatu yang tertutup. Kemudian untuk setiap percobaan disediakan petunjuk praktikum atau modul, dan praktikan wajib membuat jurnal dan laporan dengan melengkapi pengetahuan dasar percobaan. Jadi karena nanti langsung pretest, jadi kalian siapkan baca-baca dari rumah ya. Kemudian sebelum praktikum dimulai, jurnal praktikum harus sudah dibuat sampai prosedur kerja dan dilengkapi dengan praktikum yang berjalan. Kemudian nanti jurnal dikumpulkan pada saat masuk ya. Praktikan wajib menjaga kebersihan laboratorium, alat-alat, dan dikembalikan ke tempat semula. Bentar, ini teh kenapa? Nah, praktikan juga wajib membawa alat-alat kebersihan sendiri, tisu, lap, dan sikat tabung. Bila praktikan merusak, memecahkan, menghilangkan alat, semua harus harus diganti. Dan semua alat harus kembali dalam keadaan bersih atau utuh. Nah, setiap praktikan diwajibkan membuat laporan hasil praktikum seminggu setelahnya. Oke, untuk modul pertama adalah analisis asam sitrat pada minuman. Tujuannya adalah untuk menganalisis asam sitrat secara kualitatif dan kuantitatif. Alat dan bahannya ada di bawah. Kemudian, nah ini prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya analisis kualitatif, yaitu nanti sampel minuman ditambahkan dengan beberapa tetes FeCl3 1%. Kemudian terbentuk warna kuning bila adanya positif asam sitrat. Jadi nanti ditambahkan beberapa tetes asam FeCl3 1%. 1% itu 1 gram dalam 100 ml ya. Jadi pengencerannya 1 gram dalam 100 ml air. Ditambahkan dengan itu beberapa tetes. Kalau kuning berarti positif adanya asam sitrat. Kemudian analisis kuantitatif, yaitu nanti 3 gram sampel dilarutkan dalam 100 ml, kemudian nanti ambil 10 ml, diteteskan peneftalen, dititrasi dengan NaOH 0,1 hingga warna pink seulas, jangan terlalu pink. Nanti hitung kadar dari asam sitrat tersebut. Kemudian praktikum. Nah, praktikum 3 adalah pembuatan larutan seri standar dan pengukuran serapan dengan spektrofotometer. Tujuannya adalah untuk membuat larutan seri standar dan pengukuran serapan dengan spektrofotometer visible, memahami hubungan antara konsentrasi dengan absorban. Cara kerjanya,
Cara kerjanya nanti kalian buat larutan baku primer KMNO4 1000 ppm 50 mili, kemudian nanti diencerkan lagi menjadi larutan seri dengan konsentrasi 500 ppm, 250 ppm, 125 ppm, 62,5 ppm, 31,25, 15, dan 7,8 masing-masing 100 mili. Kemudian nanti kalian hitung absorbannya pada masing-masing larutan tersebut dengan kalian mencari berapa berapa panjang gelombang yang akan dipakai. Jadi misalnya kalian pakai yang 250 ppm, nanti kalian hitung dari 400 sampai 430 masing-masing 15 bed berbeda 15 interaksinya. Nah, nanti kalian hitung yang absorbansinya yang standar atau yang dia tidak berubah-ubah itu di ppm berapa, di panjang gelombang berapa. Itu digunakan untuk panjang gelombang selama praktikum di sini. Nanti kalian hitung absorbansinya dan nanti kalian buat kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Kayak gini ya. Nah, kemudian modul 7. Modul 7, penentuan air hidrat dalam CuSO4 X H2O. Tujuannya adalah menentukan massa rumus hidrat kuprit sulfat CuSO4 H2O. Cara kerjanya ada dua, nanti kalian penentuan konsentrasi kalium permanganat terhadap asam oksalat dan penentuan konsentrasi Fe terhadap kalium permanganat. Jadi nanti kalian pipet 10 mili larutan asam oksalat 1 molar, kemudian masukkan ke dalam 100 mili labu ukur, encerkan, kemudian nanti di pipet 10 mili yang tadi diencerkan, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 5 mili asam sulfat 4 normal, panaskan sampai 70-80, kemudian ditambahkan dengan kalium permanganat, dari buret diteteskan sampai nanti ada warna pink yang tidak hilang. Hitung konsentrasinya. Kemudian nanti perhitungan konsentrasi Fe terhadap kalium permanganat. Hampir sama kayak tadi ya, pipet 10 mili. Besi, larutan besi 2 ke dalam 100 mili. Encerkan sampai terbatas, ambil 10 mili, masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan 5 mili asam sulfat dan 1 mili asam fosfat, kemudian Ibu punten. Ya. Ibu itu apa sih yang prosedur kerjanya kayaknya itu yang ke-8. Ini yang ke-8 ya, nggak apa-apa lah. Oh ya, prosedur kerjanya kan yang ke-7 Bu ya. Yang apa-apa yang ke-8 dulu aja ya. Kemudian panaskan sampai suhu 70-80, teteskan dengan kalium permanganat. Kemudian nanti diteteskan dengan kalium permanganat sampai warna pink seulas. Nanti hitung konsentrasi besi 2. Larutan besi 2. Itu untuk yang ke-8 ya. Nah, sekarang yang ke-7. Maaf. Nah, ke-7 itu adalah ini. Yang tadi ke-8 itu menentukan kadar penentuan besi secara permanometri. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar besi secara permanometri. Kalau tadi yang ke-7 itu yang CuSO4. Cara kerjanya adalah menimbang krus. Krus itu yang putih ya, yang porselen. Itu kalian krus kosong ditimbang. Kemudian nanti timbang 2 gram CuSO4 dalam kertas timbang, masukkan ke dalam krus, kemudian panaskan sampai dia berwarna putih. Setelah itu diambil, diberi beberapa tetes air sampai ada uap keluar, dan uapnya itu nanti dicek dengan lakmus. Kalau tidak biru berarti nanti dipanaskan lagi sampai nanti beratnya konstan.
Itu untuk mengecek nanti CuSO4-nya berapa sisanya. Itu untuk modul 1378. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu, itu modalnya harus beres semua. Modulnya harus beres semua, kan 1378. Itu yang kalian buat di jurnal. Ada yang menanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, responsinya sampai sini aja. Absennya sudah selesai ya. Absensinya saya simpan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Nanti ketemu lagi di praktikum sama kuliah offline. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.